Halo teman bantu, anjing dan kucing merupakan binatang populer yang seringkali dijadikan sebagai peliharaan untuk meramaikan suasana rumah. Namun, apa jadinya jika anjing dan kucing tersebut dipelihara tidak hanya 1 atau 2 ekor saja, melainkan ratusan anjing dan kucing berada di tempat yang sama untuk dipelihara dengan baik. Seperti yang teman bantu lihat, kali ini tim bantu berkunjung ke Animal Defenders Indonesia di salah satu shelter yang lokasinya berada di Bogor. Shelter ini tidak asing lagi di kalangan penggemar anjing dan kucing. Ia berkolaborasi dengan Hacienda dengan berfokus dari Animal Defenders Indonesia atau yang sering kali disingkat ADI. Doni Herdaru, lulusan Sarjana Akuntansi STIE Tridharma Widya, sekaligus pendiri dari ADI ini, bersama rekan lainnya mengurus ratusan hewan anjing dan kucing. Meskipun bertato dan rambut gondrong, Doni Herdaru mempunyai hati yang sangat mulia loh. Dengan begitu, Animal Defenders Indonesia dan Doni sebagai tokoh sentralnya menjelma sebagai pahlawan dengan menyelamatkan para anjing dan kucing dari maut yang tinggal sejengkal. Teman bantu, hari ini kita lagi ada di Animal Defenders Indonesia. Hari ini kita akan berbincang secara langsung dengan Mas Doni Herdaru selaku pemilik dari Animal Defender Indonesia ini. Yuk teman bantu, selamat pagi Mas Doni. Pagi Mas. Kita dari bantu mau nanya-nanya sedikit ya Mas. Silakan, siap. Nih. Mas Doni ini sejak kapan sih mendirikan Animal Defender Indonesia ini? Kalau secara grup itu resminya di 2011, Ya. April 2011. Tapi dulu ini masih kita cuma ngerjain nolongin 1-2 gitu, nggak semasif kayak sekarang. Nah terus atas dasar apa tuh Mas, kalau boleh tahu, mendirikan mulai dari shelter ini? Apa Karena banyak banget nih anjing kucing yang diperlakukan tidak baik dan butuh action. Banyak kucing, anjing yang pada dianiaya, terlantar, tapi yang komen ribuan, ratusan, yang action nggak ada. Ini yang pengen kita rubah supaya nggak jadi orang pada sekedar komen lalu menggugurkan kewajibannya. Itu yang mau kita koreksi. Nah terus nih Mas Doni, kan aku lihat di Instagram nih, Iya. ada campaign Say No to Dog Meat. Iya. Nah itu kenapa tuh Mas? Iya, jadi tentang campaign Say No to Dog Meat itu yang pertama, ini tidak sesuai dengan aturan. Ya, aturan Indonesia menyatakan bahwa anjing bukan bahan pangan. Dan ada surat edaran dari Kementerian Pertanian yang menyatakan itu bukan bagian dari pangan. Lalu proses kekejaman di Indonesia yang bukan main nih soal hewan-hewan ini yang secara paralel kita bersama untuk tegakkan. Nah, Say No to Dog Meat ini yang akan menjadi tumpuan salah satu gerakan untuk memperbaiki animal welfare di Indonesia. Nah, campaign itu tuh dimulai sejak kapan tuh Mas? Campaignnya kita mulai udah dari sejak kita jalan. Cuma belakangan kita kencengin lagi karena kita menemukan banyak penjualan daging anjing yang semakin menjadi-jadi dengan klaim bahwa mereka sebagai obat corona. Nah, ini kan menyesatkan. Iya. Harus kita benahin gitu. Kita mau masuk ke area berikut nih, di mana anjing-anjingnya akan seru. Oke.
area depan, ini area belakang kita nyebutnya. Ini ada anjing geng-geng belakang. Tadi yang masuk anjing geng depan. Oh iya. Anjing yang depan leluasa mondar-mandir di sini. Anjing yang di sini biasanya maunya di sini. Oh, dia nggak mau ke depan, yang di belakang. Tapi yang cacat, yang anggota tubuhnya tidak lengkap, tidak boleh di sini. Harus di depan, karena ini empang semua. Oh iya, Bang. Udah sejauh mana sih campaign Say No to Dog Meat ini disebarluaskan? Ya, jadi untuk di campaign Say No to Dog Meat ini, kami mencoba mendorong, ini nggak sekedar jadi campaign. Iya. Kami somasi, platform yang masih mendukung penjualan daging anjing melalui mitra-mitra mereka. Mereka klaim bahwa mereka tidak mengizinkan, bahwa sudah ada aturan yang melarang. Tapi yang kami temukan berbeda. Masih terus dijual. Ini yang kita koreksi. Kita somasi. 1, 2. Sekarang ada langkah hukum yang sedang kami persiapkan untuk mereka-mereka yang masih ngeyel. Jadi kalau kemarin sekedar campaign, kita menghimbau, sekarang bukan campaign lagi. Sekarang langkah hukum. Karena ada landasan-landasan hukum yang ditabrak, yang harus kita tegakkan. Yang menegakkan harusnya bukan kita. Kita tapi mendorong agar mereka sadar bahwa ini keliru. Nah, itu. Nah, tantangannya itu apa tuh, Mas? Tantangan terbesar. Tantangannya banyak banget. Kalau kita dibilang munafik lah, kalau nolongin jangan separuh-separuh lah. Sebentar, jika kita bicara tentang inklusivisme, kita berbicara tentang semua hewan mesti dilindungi. Kami sedang mengambil satu bagian dari semua. Ya. Anda yang teriak-teriak tentang harus melindungi semua, sudah ambil bagian yang mana? Gitu ya. Iya, benar. Ya kan? Kalau kita mau ngomong abjad harus disebutkan semua A sampai Z. Iya. Saya sedang mengambil yang bagian A dan B. Anda sudah bagian ambil mana? Gitu. Nggak semua bisa sekejap langsung beres. Ini ada tahapannya. Perubahan itu tidak dicapai dalam satu malam. Tapi kami yakin bahwa perjuangan tentang pengentasan menu daging anjing di Indonesia pasti tercapai. Pasti tercapai. Indonesia mendambakan dirinya sebagai negara maju dan madani. Tapi Indonesia masih membiarkan terjadinya praktek perdagangan daging anjing seperti halnya negara-negara terbelakang. Vietnam, negara-negara Afrika, ya, itu masih terjadi semua. Jadi mari keluar dari daftar negara yang masih membiarkan praktik daging anjing sebagai konsumsi. Pernah ngerasa capek nggak sih, Mas, sama untuk menjalanin campaign itu? Wah, nggak pernah capek. Kalau ngomong capek, kalau bukan passion akan terasa capek. Tapi karena ini passion kita, nggak akan ada rasa, aduh capek nih, udah aneh, nggak ada. Kalau capek, jangan berhenti teman-teman. Kalau capek istirahat. Bener-bener. Kalau capek istirahat. Mulai Besok tempur lagi. Iya, bener. Bukan kalau capek berhenti. Itu salah. Iya. Terus nih, Mas, apa sih langkah ke depannya dari Mas Doni ini untuk terus mengembangkan campaign Say No to Dog Meat ini? Yang pertama, penguatan penegakan hukum. Lalu sosialisasi tentang peraturan yang ada di Indonesia. Aturannya apa saja sih? Gini, orang awam tuh akan gini, emang kenapa? Kan saya boleh dong makan apa saja yang saya mau. Betul. Kita tidak bisa melarang si A makan batu kerikil. Dilarang makan batu kerikil itu nggak ada. Tapi anjing sebagai bukan sumber pangan, bukan sebagai protein hewani, asupan protein hewani dari hewan-hewan yang disebutkan, itu adalah ada acuannya, ada aturannya. Menjualnya tidak boleh. Membiarkan daging anjing berada di pasar-pasar itu pelanggaran. Apa yang dilanggar? Kan suka-suka saya dong, saya mau jualan apa? Betul. Anda boleh jualan kerupuk, tapi Anda tidak boleh jualan ganja, bukan? Iya. Seperti halnya daging anjing. Itu merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak boleh beredar. Kenapa? Karena dia adalah produk dari pasar gelap. Pasar gelap adalah praktik yang dilakukan tanpa pengawasan pemerintah. Karena tidak pernah ada pengawasan tentang peternakan anjing untuk dikonsumsi. Pengawasan dan pemeliharaan kesehatan untuk anjing yang dikonsumsi nggak pernah ada. Iya. Dan anjing yang dikonsumsi pasti anjing-anjing curian. Anjing-anjing tangkapan ditangkap dengan racun, ditangkap dengan jerat. Karena di tingkat pengepul, satu anjing itu dihargai 40.000 sampai 50.000 per ekor. Gimana caranya? Kita membesarkan anjing hingga layak dikonsumsi,
menurut mereka, ya umur 8 sampai 10 bulan, paling cepat, hanya dengan uang di bawah 50.000. Iya kan? Iya. Tentu tidak mungkin. Iya. Vaksinnya aja udah 250.000. Iya. Makanannya udah berapa? Sebulan aja bisa habis minimal 300.000. Ini di bulan ke-10 kok panen, jual anjingnya cuma 50.000. Kalau bukan curian apa namanya? Iya. Nah, itu. Jadi ada sindikat kriminal, ada sindikat pidana di balik dog meat ini yang harus kita sikat. Nah terus Mas, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat semua penonton teman bantu ini? Ya, jadi teman-teman, mari terus galakan. Saya yakin teman-teman bantu nggak ada makan daging anjing. Jadi himbauannya jangan, teman bantu stop makan daging anjing ya. Tidak. Kita tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak punya kesadaran. Mari kita melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, bantu mengkampanye, bantu mengkampanyekan Say No to Dog Meat ini, ya. Lalu sosialisasi tentang apa yang salah dari situ, dari aspek hukum, lalu dari aspek kesehatan, lalu dari aspek animal welfare. Ya, hukum ini ada tentang aturan yang dilanggar dan tindak pidana yang dilakukan oleh para pencuri anjing. Ya. Yang kelima adalah kita bisa lebih sehat tanpa makan daging anjing. Gimik-gimik tentang daging anjing sebagai obat corona itu bullshit, ya. Daging anjing sebagai obat demam berdarah itu timbul ketika zaman demam berdarah. Sekarang zamannya COVID, daging anjing sebagai obat COVID. Ini daging kok jadi obat semuanya ya? Iya benar-benar. Karena tidak ada pembuktiannya, hanya gimmick doang. Sama rendahnya dengan klaim bahwa saya bilang batuk kerikil itu obat buat batuk, tinggal dimasukinnya ke leher. Itu tanpa pembuktian begitu ya. Jadi klaim-klaim yang seperti itu mari kita bantu patahkan, kita jelaskan secara ilmiah. Kita hidup di zaman modern kok. Ngapain kita percaya sama gimmick dan mitos-mitos? Kita percaya pada scientific data dan hasil-hasil ilmiah penelitian. Begitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Doni. Sama-sama. Untuk waktu yang diberikan buat kita boleh berbincang-bincang. Terima kasih. Semoga campaign Say No to Dog Meat ini bisa terus berkembang supaya semakin banyak orang yang sadar Amin. bahwa anjing itu bukan untuk makanan. Mereka bukan pakan, mereka adalah teman. Ya.